Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu. Kita akan memasuki materi yang kedua atau bab yang kedua, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Apakah kamu mengetahui apa yang dimaksud dengan pertumbuhan dan perkembangan? Dan apakah ada perbedaan antara anak-anak dan orang dewasa? Dan seperti apakah ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan anak-anak hingga dewasa? Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak penjelasan berikut ini. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Sebagai makhluk hidup, manusia juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran dan volume tubuh. Contohnya, bertambahnya tinggi badan, bertambahnya berat badan. Adapun perkembangan itu adalah proses perubahan fungsi alat tubuh menuju kesempurnaan atau kematangan. Contoh perkembangan yaitu kemampuan gerak, kemampuan berbicara, dan kemampuan berpikir. Bisa dilihat pada gambar, ada seorang bayi yang baru lahir. Dia mengalami pertumbuhan dan perkembangan sampai usianya 1 tahun. Bayi yang baru lahir, dia belum dapat berjalan. Setelah berumur 1 tahun, anak tersebut mulai dapat berjalan. Bertambahnya berat badan dan tinggi si bayi itu bisa disebut sebagai contoh pertumbuhan. Dan bayi yang belum dapat berjalan, kemudian dia bisa berjalan, itu termasuk perkembangan. Berjalan termasuk kemampuan gerak, sehingga dikatakan bahwa bayi tersebut juga mengalami perkembangan. Kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar anak-anak dapat tumbuh dengan baik antara lain, yang pertama, kesehatan dan gizi seimbang. Pemberian gizi seimbang itu dimulai dengan pemberian air susu ibu atau ASI selama 6 bulan pertama sejak anak dilahirkan. Setelah itu dilanjutkan dengan pemberian makanan yang bergizi seimbang, atau sering kita sebut 4 sehat 5 sempurna, yang mana mengandung kandungan gizi seperti karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral. Selain makanan, setiap anak juga harus mempunyai waktu tidur yang cukup. Seiring bertambahnya usia, waktu tidur berkurang. Bisa dilihat pada gambar, anak-anak yang tidur cukup, dia dapat berkonsentrasi lebih baik dalam melakukan kegiatan.
Kesehatan dan gizi seimbang ini sangat penting, apalagi pada masa pandemi seperti ini. Jadi jangan pernah lupa untuk selalu mencuci tangan, pakai sabun setiap selesai beraktivitas, dan makanlah makanan yang bergizi agar bisa meningkatkan daya tahan tubuh kalian. Yang kedua yaitu kasih sayang. Setiap anak perlu mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari keluarga, terutama dari orang tuanya. Kasih sayang orang tua akan sangat mempengaruhi pembentukan karakter dan kepribadian anak. Kasih sayang ini bisa berupa perhatian, rasa aman dan nyaman, serta pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, stimulasi. Stimulasi adalah kegiatan merangsang otak anak untuk belajar, misalnya memberikan mainan kepada bayi, melatih bayi melakukan gerakan fisik menggunakan tangan dan kaki. Untuk anak usia sekolah, stimulasi yang biasanya diberikan yaitu melukis, bermain musik, olahraga, dan membaca puisi. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan manusia dibagi menjadi beberapa tahapan yang dimulai dari bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia, yang mana pada tiap tahapannya terjadi proses pertumbuhan dan perkembangan. Mulai dari tahapan yang pertama yaitu bayi. Manusia dikatakan bayi sejak lahir sampai berumur 24 bulan. Bayi sangat bergantung pada orang tuanya. Adapun yang biasanya bayi lakukan, menangis, tidur, makan, yang bergantung pada orang tuanya. Bayi akan senang memegang benda-benda yang ada di sekitarnya seiring bertambahnya usianya. Kemudian balita. Dikatakan balita jika manusia berumur 2-5 tahun. Biasanya pada balita dia banyak menggunakan energinya untuk melakukan aktivitas berjalan, berlari, dan melompat. Perhatian dan pendampingan orang tua sangat diperlukan agar balita dapat tumbuh dengan baik. Kemudian tahapan selanjutnya anak-anak, yaitu yang berumur dari 5 sampai 12 tahun. Anak-anak ini adalah masa yang dilalui manusia yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Sehingga anak-anak biasanya dia suka bermain. Namun pada masa ini dia sudah mulai bisa melakukan pekerjaan ringan. Tahapan selanjutnya yaitu tahapan remaja yang berumur dari 12 sampai 19 tahun.
Pada masa remaja inilah akan terjadi yang namanya masa pubertas. Pubertas itu berasal dari kata puber yang artinya masa menuju dewasa. Pada masa pubertas ini biasanya terjadi pertumbuhan dan perkembangan tubuh, otak, dan keterampilan. Untuk penjelasan masalah pubertas nanti akan kita bahas selanjutnya. Kita lanjutkan tahapan dewasa. Dewasa ini biasanya yang berumur dari 20 sampai 60 tahun. Pada masa ini manusia sudah melewati masa pubertas. Manusia sudah dianggap mampu berpikir secara matang atau serius, dan pada masa ini pula lah biasanya manusia sudah mulai berkeluarga dan memiliki keturunan. Kemudian lansia atau lanjut usia, yaitu masa di mana manusia berusia lebih dari 65 tahun. Atau sering kita sebut atau yang sering kita ketahui yaitu kakek atau nenek. Ciri fisik lansia yaitu antara lain rambut yang semula hitam berubah menjadi putih atau uban, kulit semakin keriput, serta massa otot dan tulang yang semakin menurun. Kemampuan melihat dan mendengar juga berkurang. Pubertas. Sebagaimana yang kita bahas kilas tadi pada masa remaja. Pubertas terjadi pada masa remaja, yang mana pubertas berasal dari bahasa Latin yaitu puber, yang berarti masa menuju dewasa, yang mana masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, pola pikir, dan pematangan fungsi organ reproduksi. Pubertas ini memiliki ciri-ciri baik secara primer maupun sekunder. Ciri primer pubertas pada laki-laki yaitu remaja laki-laki akan mengalami mimpi basah. Mimpi basah adalah keluarnya sperma pada saat remaja laki-laki tidur. Dan ciri primer pubertas pada remaja perempuan yaitu menstruasi atau haid. Selain ciri pubertas secara primer, ciri-ciri pubertas secara sekunder itu juga akan kita bahas, atau dengan nama lain ciri-ciri fisik pada remaja laki-laki atau pada remaja perempuan. Kita awali dengan ciri-ciri fisik remaja laki-laki yang mengalami pubertas. Yang pertama, tubuh bertambah berat dan tinggi. Pundak dada bertambah bidang, atau biasanya terlihat lebih gagah. Massa otot semakin bertambah, tumbuhnya jakun di tenggorokan, suara berubah menjadi berat atau bass, tumbuhnya rambut-rambut di sekitar ketiak dan di atas mulut atau kumis, tubuh jerawat dan keringat semakin banyak. Kemudian ciri-ciri fisik pada remaja perempuan yang mengalami pubertas. Yang pertama, tubuh bertambah berat dan tinggi, pinggul membesar dan melebar,
Suara berubah menjadi tinggi atau melengking. Tumbuhnya rambut-rambut di sekitar ketiak dan kemaluan. Tumbuh jerawat dan keringat semakin banyak. Selain perubahan fisik, pada masa pubertas juga terjadi perubahan pola pikir yang mempengaruhi perilaku remaja. Pada masa pubertas, umumnya remaja berkeinginan untuk mencoba hal baru. Bimbingan dan pengawasan yang benar dari orang tua dan lingkungan sekitar akan menjauhkan remaja untuk mencoba hal-hal yang negatif. Pada fase ini, sebaiknya remaja melakukan berbagai kegiatan positif seperti kegiatan hobi atau kegiatan sosial. Dan pada masa remaja inilah komunikasi antara orang tua dan remaja penting dilakukan untuk menghindari remaja yang melakukan hal-hal yang negatif. Cara menjaga kesehatan dan tingkah laku saat masa pubertas. Karena pada masa pubertas tadi keringat semakin banyak, tumbuhnya jerawat, maka diperlukan yang pertama melakukan pola hidup sehat, baik berolahraga maupun tidur yang cukup, makanan-makanan yang bergizi. Yang kedua, mandi secara teratur. Mandi secara teratur minimal 2 kali sehari. Pada masa pubertas, tubuh akan mengeluarkan keringat yang lebih banyak. Oleh karena itu, jagalah kebersihan tubuh. Yang ketiga, mencuci muka secara teratur untuk mencegah atau mengurangi jerawat. Memakai pakaian yang bersih dan menggunakan pakaian dalam yang menyerap keringat. Mencuci rambut secara teratur. Pada masa pubertas, remaja lebih diarahkan ke hal-hal yang positif. Ya, yang pertama, memilih teman yang baik. Jangan takut kehilangan teman jika ia cenderung mengajak melakukan hal-hal yang tidak baik. Bergaullah dengan teman-teman yang memiliki perilaku positif. Jika kamu banyak bergaul dengan teman yang memiliki perilaku positif, kamu akan mudah terbawa untuk berpikir dan berperilaku positif pula. Namun sebaliknya, jika kamu bergaul dengan teman-teman yang suka berperilaku negatif, maka kamu akan mudah terbawa untuk berpikir dan perilaku negatif pula. Jadi, dalam hal memilih teman itu penting. Kemudian, yang kedua, menggunakan aplikasi jejaring sosial dengan bijak dan tidak bermain permainan gadget secara berlebihan. Dan mintalah bimbingan orang tua dalam memanfaatkan jejaring sosial dan permainan gadget tadi. Yang ketiga, mempunyai hobi dan melakukan aktivitas yang positif seperti berolahraga, berkesenian, atau melakukan kegiatan sosial, misalnya membantu mencari sumbangan untuk korban yang tertimpa musibah. Keempat, dengarkan dan patuhilah nasihat orang tua. Kelima, bentengi diri dengan agama agar terhindar dari perbuatan terlarang sehingga tidak merugikan diri sendiri bahkan orang lain. Tadi kan sudah kalian dengar dan kalian simak penjelasan tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia.
Pertumbuhan itu adalah proses bertambahnya ukuran dan volume tubuh. Sedangkan perkembangan itu adalah proses perubahan fungsi alat tubuh menuju kematangan. Adapun tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia itu dimulai dari bayi, kemudian balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Perbedaan antara anak-anak dengan masa dewasa yaitu pada masa anak-anak, pola pikir anak-anak masih ingin bermain. Sedangkan pola pikir pada masa dewasa itu sudah matang, pikirannya sudah serius. Mungkin sampai di sini dulu penyampaian dari Ibu. Salah hilap mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.